Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahmanusia dengan NIM S1 S122-1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang linked binarity, di mana nanti kita akan membuat sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya itu adalah aplikasi pengolahan tanaman di kebun dengan menggunakan linked binarity. Nah, untuk linked binarity itu adalah struktur data pohon biner di mana setiap node itu memiliki referensi atau pointer ke kanan kiri, ke anak kanan kiri atau ke anak kanan, dan kadang-kadang itu ke orang tuanya. Jadi struktur ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi komputer karena kemampuannya untuk menyimpan data secara hierarkis dan memungkinkan akses pencarian, penambahan, dan penghapusan yang efisien. Nah, untuk komponen utama dari linked binary tree itu ada node, ada juga edge atau tepi, ada juga root, leaf, dan subtree atau subpohon. Nah, untuk operasi dasarnya ada penambahan, penghapusan, dan juga lain. Nah, untuk keuntungan dari linked binary tree ini tuh dia itu bisa fleksibilitas, efisien, dan hierarkis. Dimana fleksibilitas itu linked binary tree ini memungkinkan penyimpanan data dengan struktur yang berubah-ubah, yaitu node bisa ditambah atau dihapus dengan mudah. Lalu untuk efisiensi, dimana nanti pohon biner ini memiliki waktu yang auto akses yang relatif cepat untuk operasi penelusuran, penambahan, dan penghapusan, terutama jika pohon tersebut seimbang. Nah, untuk hierarkis, dimana nanti struktur pohon alami itu cocok untuk data yang memiliki hierarki atau hubungan satu ke banyak lain. Oke, mungkin kita akan langsung saja untuk pembuatan dari aplikasi pengolahan tanaman di kebun dan menggunakan linked binary tree. Oke, nah ini kan kasus kita itu adalah pengolahan tanaman di kebun kan. Nah, misalnya kita ingin menentukan perawatan yang dibutuhkan untuk tanaman di kebun berdasarkan beberapa kondisi berikut. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin melihat apakah tanaman kita itu terlihat layu atau tidak. Misalnya nanti kita akan mengetahui, nanti kita akan bisa merawat tumbuhan atau tanaman kita lebih baik lagi. Misalnya nanti kita akan memberikan pertanyaan gimana nanti apakah tanamannya terlihat layu. Kalau misalnya iya, maka klik ya. Kalau misalnya tidak, berarti tidak. Dimana ketika kita memilih ya, maka nanti akan muncul lagi komentar dimana nanti dia akan menanyakan apakah tanamannya kering. Nah, jika iya, maka nanti jika kalian masukkan pilihan iya, maka nanti akan masuk output yaitu serami tanamannya. Nah, jika tidak, nanti akan tampil yaitu tidak berikan pupuk saja. Nah, kalau misalnya kita klik apakah tanaman terlihat layu, jika kita memilih tidak, maka nanti akan muncul pertanyaan lagi yaitu apakah ada tanda-tanda hama. Nah, jika kita memilih ya, maka nanti kita akan disuruh untuk menggunakan pestisida. Lalu jika tidak, maka tanaman itu dalam kondisi baik, seperti itu. Ini untuk contoh dari pengaplikasiannya untuk linked binary array-nya. Nah, untuk codingannya kita akan langsung buat saja untuk implementasi programnya. Dimana di sini kita akan buat yang pertama itu adalah kelas linked binary tree. Dimana di dalam kelas linked binary tree kita punya adalah kelas node, dimana ada slot juga. Dimana untuk slot ini tuh nanti kita akan tambahkan, dimana nanti slot ini tuh gunanya untuk menghemat ruang memori dengan menetapkan atribut yang diizinkan untuk kelasnya. Slot nanti ada elemen, ada parameter, ada left, dan juga ada right. Untuk dev-nya, fungsinya itu kita punya init, constructor, lalu untuk parameternya itu ada elemen, ada parameter, ada left, dan ada right. Nanti kita panggil dari elemennya.
jika sudah, kita bisa lagi sini untuk init itu adalah parameter atau konstruktor untuk menganalisis note dengan elemen dan referensi ke orang tua dan juga anak kiri dan anak kanannya nanti. Nah, selanjutnya kita akan buat lagi untuk def init self-nya. Nanti dia akan merut. Lalu kita akan buat fungsi dimana nanti kita akan menambahkan atau add root. Parameternya yaitu e. Lalu dimana nanti kita akan temukan misalnya jika self rootnya itu rootnya itu is not known, maka akan rise yaitu value error. Nanti komentarnya yaitu root exit. Lalu kita panggil lagi self rootnya, nanti akan sama dengan self node nya. Kita akan mereturn self rootnya. Oke, jadi add root ini itu gunanya untuk menambahkan node root ke pohon dan nanti akan mengembalikan node rootnya yang baru. Nanti dia akan mengembalikan node root yang baru dan nanti dia akan ditambahkan. Lalu jika rootnya sudah ada, nanti akan menimbulkan kesalahan. Jika nanti misalnya rootnya sudah ada, nanti dia akan menimbulkan kesalahan yaitu root exit. Lalu kita akan buat lagi untuk def at left-nya, mana parameternya ada self, n dan juga e. Jika n-nya itu left is not known, nanti akan muncul rise yaitu left child exit. Lalu end left-nya nanti akan sama dengan self node dari elemen e-nya. Dan juga n. Lalu nanti dia akan mereturn yaitu n left-nya. Lalu kita akan buat lagi untuk def at right-nya. Nanti jika n right-nya is not known, maka nanti dia akan merise yaitu value error, dimana nanti right child exit. Lalu end right-nya akan sama dengan self node dari e dan juga n. Oke. Jadi gunanya kita menambahkan add left, dimana nanti kita akan menambahkan anak kiri. Kita akan menambahkan anak kiri ke node n dengan elemen e dan mengembalikan node anak kiri yang baru ditambahkan jika anak kirinya itu sudah ada. Nanti akan menimbulkan kesalahan. Nah, untuk add right-nya nanti dia akan menambahkan node anak ke kanan ke node n, dimana nanti
dia akan mengembalikan node anak kanan yang baru ditambahkan ke elemen E ini dengan jika anak kanannya itu sudah ada, nanti dia akan menimbulkan yaitu right child exit. Lalu kita akan buat lagi untuk def rootnya. Nanti dia akan mereturn yaitu self underscore dari root. Lalu kita buat def is left, ada self dan juga n, dimana nanti dia akan mereturn yaitu n left is not none, n n-nya itu n right is none. Oke, nanti kita akan buat root, dimana nanti dia akan mengembalikan node root dari pohonnya. Lalu nanti dia akan mengecek apakah node dari n-nya itu adalah daun atau tidak memiliki anak tiri maupun anak kanan. Jadi kita akan menggunakan is left. Lalu kita akan buat lagi untuk def str-nya. Dimana nanti dia akan membuat lagi def subtree-nya. Str and commanded sama dengan no. Lalu nanti dia akan menuliskan misalnya jika n-nya is not is known, maka dia akan mereturn itu ini. Lalu jika left dari str-nya ada sama dengan sub tree dari n juga left dan juga depth. Oke, lanjut lagi untuk react str-nya. Nanti akan subtree dari n right-nya, lalu depth-nya. Depth-nya nanti akan bertambah dengan 1. Lalu di sini juga akan bertambah dengan 1. Oke. Selanjutnya nanti dia akan mereturn yaitu lalu dikalikan dengan depth, lalu ditambah dengan str dari n elemennya. Jadi akan bertambah, lalu nanti dia akan tambah left str tambah dengan right str. Oke. Lalu nanti dia akan mereturn. Nanti dia akan mereturn lagi untuk subtree-nya dari self root-nya. Oke. Nice. Jadi dia akan menggunakan metode str lagi, dimana nanti dia akan mengembalikan representasi string dari seluruh pohon untuk tujuan debugging atau visualisasi. Lalu untuk subtree-nya ini, fungsi itu rekursif untuk mengembalikan representasi string dari subtree yang dimulai dari node n-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk untuk fungsi dari plan manajemennya. Maka yang kita akan membuat fungsi yaitu plan management. Dimana tree misalnya tree itu akan sama dengan linked binary tree, lalu rootnya itu akan sama dengan tree add
yaitu misalnya kita tulis itu apakah tanaman terlihat layu. Lalu nanti dia akan manggil yaitu wilted. Kita akan buat yaitu wilted. Misalnya wilted yes. Jika pilihannya yes, maka nanti dia akan memanggil dari tree. Lalu nanti dia akan memanggil at leftnya. Yaitu root jika jawaban itu ya. Lalu kita akan buat lagi untuk jadi nanti dia akan meng-add dari leftnya. Misalnya dia pilih ya, maka nanti kita akan masuk lagi untuk wilted kedua. Misalnya itu no, maka treat ini itu adalah right. Oh iya, nanti di sini kita akan masuk untuk plan managementnya kan tadi tuh untuk ininya. Terus ini leftnya sudah. Terus kita buat lagi untuk yang berikutnya yaitu dry, misalnya dry soil. Misalnya yes, nanti dia akan sama dengan tree. Dia akan men-add dari leftnya yaitu wilted yes. Nanti dia akan menanyakan apakah tandanya kering. Kita copy aja. Nah misalnya ini itu no, lalu tree-nya berarti right. Nah jika right berarti nanti dia akan memberitahukan bahwa berikan pupuk. Oke. Jika sudah, nanti dia akan masuk lagi untuk water plan-nya. Nanti tree-nya itu akan men-add left-nya dari dry soil yes. Lalu nanti akan tampil yaitu sirami tanaman. Lalu untuk rake-nya fertilize 3 egg dry soil yes, nanti dia akan berikan berikan pupuk lagi. Lalu untuk pest, kita nama pest yes, nanti akan tree-nya itu nanti dia akan men-add dari leftnya dari wilted no, nanti dia akan tampilkan yaitu apakah lalu jika pestnya itu no, maka tanaman dalam kondisi baik. Oke, lalu kita masukkan itu use
pestisida. Kita akan menambahkan pestisida jika tree-nya itu at left, maka nanti dia akan yaitu pest yes, lalu nanti dia akan mengatakan yaitu gunakan pestisida. Lalu untuk use healthy plan-nya dia akan sama dengan yaitu 3 at right, tanaman dalam nanti dia akan mereturn yaitu 3. Lalu di sini kita akan membuat sebelumnya tadi kita akan membuat linked binary tree. Lalu kita akan menambahkan root dengan pertanyaan itu apakah tanamannya terlihat layu. Lalu dia akan menambahkan node anak kiri dan kanan untuk root dan setiap pertanyaan atau keputusan berikutnya sesuai dengan struktur pohon keputusan yang telah dirancang tadi. Lalu nanti dia akan mengembalikan pohon yang sudah dibangun. Lalu kita akan membuat fungsi evaluate plan yaitu def dimana nanti akan current node sama dengan tree truth, dimana while node tree is leaf yes, nanti dia akan current node, lalu nanti dia akan memberikan response, tidak akan menginput yaitu current node dari elemennya tidak akan bertambah, yaitu pilihannya adalah ya atau tidak. Tidak akan pakai strip dan juga lower. Lalu jika responnya itu sama dengan ya, maka nanti current node-nya itu akan sama dengan current node left. Nah, jika tidak, jika pilihan responsnya itu sama dengan tidak, maka current node-nya itu akan sama dengan current node dari right-nya. Nah, jika tidak lagi, maka nanti dia akan memprint yaitu masukan tidak valid, silakan masukkan ya atau tidak. Nanti dia akan memprint yaitu keputusan not element. Sudah, nanti dia akan memulai dari root pohon, lalu dia akan mengajukan pertanyaan yang ada di node saat ini dan meminta input pengguna yaitu ya atau tidak. Berdasarkan jawabannya, nanti dia akan bergerak ke anak kiri yaitu jika ya, dan juga anak kanan yaitu jika tidak. Nah, proses ini berlanjut hingga mencapai node daun yang mengandung keputusan akhir. Nanti dia akan mencetak keputusan akhir berdasarkan kondisi dari tanamannya.
Kita akan coba lihat dulu. Oke, baik, di sini saya memasukkan yaitu tree, dimana nanti kita akan memasukkan tree lingkar binary tree-nya untuk memanggil dari kelas lingkar binary tree-nya supaya nanti codingannya jalan. Lalu kita akan panggil lingkar binary tree, dimana nanti kita akan panggil yaitu eval plan tree-nya. Kita akan coba jalankan. Oke, ini akan tampil itu apakah tanaman terlihat layu seperti yang ini. Misalnya jika kita klik yaitu ya, nanti misalnya kita klik ya lagi, nanti ditanya apakah tanah itu kering. Kita coba ya, nanti keputusannya adalah sirami tanamannya. Nah, kalau misalnya kita coba lagi, misalnya tidak, kita pilih tidak, misalnya tidak, maka keputusannya adalah tanaman dalam kondisi baik. Nah, seperti itu untuk codingannya untuk linked binary tree dari pembuatan aplikasi yang tadi. Lalu untuk jadi saya akan jelaskan sedikit untuk program ini tuh. Jadi kelas dari linked binary tree itu mendefinisikan struktur dasar pohon binar terhubung dengan node yang memiliki elemen orang tua, anak tiri, dan anak kanan. Nanti dia akan menyediakan metode untuk menambahkan yaitu root, anak kiri atau left, dan juga right-nya. Lalu untuk cara kerja dari program yang tadi itu seperti yang saya jelaskan, itu dia akan membuat program yang akan menanyakan apakah tanaman itu terlihat layu. Lalu dia akan mencari berdasarkan jawabannya. Nanti program akan melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya atau memberikan keputusan perawatannya. Nah, proses itu berlanjut hingga mencapai keputusan akhir berdasarkan struktur pohon. Jadi ini tuh adalah implementasi lengkap bagaimana pohon binar itu terhubung dan dapat digunakan untuk membuat aplikasi dari pengelolaan tanaman di kebun yang interaktif dan membantu dalam pengambilan keputusan perawatan tanaman. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.